A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Xenia miliknya Dora, dari Jakarta Barat belinya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini cuma sebentar. Kalau dalam perjalanan, ya mampir doang. Makanya bahasanya sementara, nggak lama. Sedangkan akhirat nanti, tempat kita kembali, itu adalah selamanya. Artinya, kekal, nggak akan ada akhirnya. Namanya juga selamanya. Nggak ada ujungnya. Kalau di dunia ini, ada waktunya. Paling, kalau berdasarkan hadis Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu di dunia. Kalau misalkan sekarang usia kita 40 tahun misalkan, ya tinggal menghitung waktu. Kalau 60 berarti tinggal 20 tahun lagi. Kalau misalkan 30, kalau 70 tahun berarti tinggal 30 tahun lagi. Dan itu juga baru kisaran, baru kata Rasul. Nggak akan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu misalkan 80, 90 itu bonus. Karena Rasul usianya kan 63 tahun. Dan itu menjadi catatan buat kita. Artinya emang nggak lama di dunia ini. Masih mending nyampe 60, 70 masih mending. Kalau misalkan 41, setahun lagi tuh. Karena yang namanya usia itu misteri, nggak ada yang tahu. Hari ini kita masih bisa makan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa sholat. Besok belum tentu. Karena nggak ada yang tahu, sekali lagi nggak ada yang tahu. Bahkan yang disebut dukun tuh, yang paranormal, yang bisa normal, yang bisa memprediksi, kalau kata bahasa orang-orang yang percaya, itu juga kan nggak bisa memprediksi. Bahkan untuk dirinya juga tidak tahu kapan meninggal. Nah, jadi teman-teman, dunia ini benar-benar sementara, akhirat selamanya. Ini bukan judul karena ada lagunya Dery Sulaiman ya, Ustadz Dery Sulaiman. Ya kebetulan sama saja. Ya sekarang misalkan judulnya sama, dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi itu memang benar. Beliau sampai bikin lagunya, teman-teman bisa yang suka berdendang, liriknya bagus. Artinya sebagai pengingat buat kita bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Apa sih yang dicari di tempat yang sementara? Bekal untuk ke akhirat nanti. Karena kalau udah selamanya, sekali lagi, pilihannya dua selamanya itu. Pertama, selamanya di akhirat. Di akhirat tuh neraka, yang kedua di surga. Cuman itu doang pilihannya. Nggak ada pilihan yang ketiga. Kalau nggak selamanya di neraka, ya selamanya di surga. Tinggal pilih. Kalau pengen selamanya di surga, maka di dunia ini kebaikan-kebaikan harus dilakukan. Tetapi jika pengen di neraka, nggak usah mikir kebaikan lah. Kalau pengen di neraka mah, rabas terus, larangan-larangan itu labas terus. Kemudian nggak usah berbaik berbaik akhlak dengan manusia, dengan binatang dan sebagainya, neraka. Atau kagak mengakui Allah sebagai Tuhan, jadi orang kafir, neraka. Cuman naluri kita, teman-teman, manusia nalurinya pengen di surga. Coba teman-teman tanya siapa aja deh, mau teman di sekolah, keluarga, bahkan orang kafir sekalipun yang bukan Islam, tanya deh,
pengen di neraka apa di surga? Jawabannya nggak mungkin neraka, nggak ada. Pasti surga. Karena surga itu udah ada dalam benak kita. Itu adalah kebaikan semua. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhir itu di surga. Dan kalau buat kita sebagai orang muslim, gak pernah terpikir dalam otak kita dan tidak pernah terbayangkan bagaimana nikmatnya. Karena lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita memikirkan kenikmatan paling di dunia apa sih? Kalau pasangan wanita cantik. Cantiknya siapa yang paling cantik di dunia ini? Ya hanya sebatas itu. Kalau para akhwat memikirkan lelaki yang paling ganteng, siapa? Kalau yang lagi viral, yang anaknya Turki itu lagi kesemsem gitu ya sama Ronaldo. Nah itu gantengnya segitu, hanya sebatas itu. Kalau kita orang Islam udah kenal siapa paling ganteng sejagat raya. Nabi Yusuf. Rasul kagak ganteng emang? Ganteng Rasul juga. Nabi Muhammad tuh orangnya ganteng. Dalam satu riwayat bahkan lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tapi yang kita kenal dan Nabi Yusuf adalah yang paling ganteng. Terlepas siapa yang paling ganteng, Nabi Yusuf atau Rasulullah, yang jelas di dunia ini sementara. Kegantengan, kecantikan, udah usia 50 mah udah berkurang tuh. Udah luntur. Enggak lagi, udah mulai keriput deh. Udah menua. Karena dia enggak sementara. Kita bisa lihat nih dari diri kita aja yang dulu mungkin masih kuat, dari bayi aja masih sementara, kemudian mulai dewasa, mulai besar, itu berubah, berevolusi, dan ketika sudah besar kemudian menua, itu sudah tidak lagi kuat sebagaimana dahulu. Nah itu adalah sebuah gambaran teman-teman bahwa di dunia ini enggak lama, sementara, benar-benar sementara. Yang lama cuma di akhirat. Maka yuk jangan sampai akhirat kita yang selamanya itu tertukar dengan dunia yang sementara. Kita harus berupaya bagaimana supaya apa yang di akhirat kita dapatkan adalah yang selamanya, dan itu ditentukan oleh kita hari ini di dunia. Jangan sampai kita nggak sabar dalam berbuat baik, dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dalam meneladani Rasulullah, dalam menjalankan ibadah yang menjadi tugas utama kita di dunia ini. Sebagaimana yang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, yaitu kita, kecuali untuk beribadah kepadanya. Makanya ketika ada manusia yang kagak ibadah kepada Allah, maka disebutlah kafir. Kufur. Tidak terima dengan apa yang sudah Allah tentukan. Dan itulah kesyukuran kita sebagai orang muslim. Kita terlahir dari keluarga muslim, sudah menjadi sebuah anugerah terbesar. Karena itu adalah satu kunci supaya apa? Masuk ke surga. Tinggal sekarang bagaimana kita menjaga hidayah ini agar berbuah surga berikutnya di tempat yang selamanya. Maka mari kita berupaya untuk selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita manusia orang yang enggak punya banyak kekuatan, minta kekuatan kepada Allah untuk apa? Dijaga. Biar kita sudah terlahir Islam, kemudian nanti meninggal juga Islam. Terutama apa? Husnul khotimah. Berakhir dalam keadaan baik. Dan itu adalah keinginan setiap kita. Makanya kalau para imam di masjid, di mushola, doanya apa? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami minta padamu akhir yang baik. Artinya apa? Mungkin banyak orang yang akhir baik ketika lagi baca Quran, meninggal. Pernah viral. Seorang qori baca Quran,
dan ia meninggal ketika baca Quran. Itu tanda-tanda namanya husnul khotimah. Tapi ada juga orang yang sedang bermaksiat, dia juga meninggal. Itulah salah satu tanda daripada su'ul khotimah, akhir yang buruk. Dan semoga Allah menjaga kita dari yang namanya su'ul khotimah, akhir yang buruk, dan menjadikan kita husnul khotimah, akhir yang baik, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang terpilih untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, kembali ke kampung halaman kita sebagaimana dulu nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam dan Siti Hawa, tempatnya di surga. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha dan tetap bersabar dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, bersabar dari hal-hal yang tidak kita senangi, bersabar dari mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah larangkan. Dan sekali lagi, kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali kita meminta kepada Allah akan setiap kemampuan, kekuatan untuk bisa menghindari kemaksiatan yang memang sudah disetting di dunia ini tempatnya, dan ada musuh kita yang abadi, yaitu setan lanatullah, yang selalu membisik-bisikan kepada kita, yuwaswisu fi sudurinas, biar kita apa? Jadi teman mereka di neraka. Karena nanti selamanya di neraka selamanya, surga selamanya. Setan ini pengen nanti ketika di neraka pengen banyak temennya. Makanya mereka mengajak manusia-manusia untuk melakukan kemaksiatan, kemudian melihat kebaikan itu sesuatu yang menjenuhkan, serta kemaksiatan itu sesuatu yang indah, sehingga kalau kita tidak punya kekuatan atau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terperosok ke dalam apa yang setan laknatullah alaih inginkan. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kekuatanmu, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.